Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang ke sini nemuin Ibu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rahma? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Insya Allah Mbak Rahma datang ke sini dengan sukarela ya Mbak Rahma ya. Insya Allah Bu. Ibu di sini Insya Allah mau mendengarkan dan membantu apa yang Mbak Rahma rasakan hari ini. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Rahma bisa datang ke sini? Sebenarnya saya itu merasa tertekan Bu dengan nilai-nilai akademik saya. Saya itu sudah belajar dengan keras Bu, tapi hasilnya itu tidak seperti yang saya harapkan. Bahkan saya merasa sangat kecewa dan merasa tidak bisa lagi gitu Bu. Bahkan sekarang ini saya jadi malas belajar Bu. Ya, terima kasih sudah bercerita dengan Ibu Mbak Rahma. Saya bisa mengerti apa yang dirasa Mbak Rahma. Mbak Rahma merasa cemas dan frustasi. Rasanya pasti berat ketika Mbak Rahma itu sudah berusaha keras, tapi tidak sesuai dengan harapan ya Mbak Rahma ya. Nah, sekarang apakah Mbak Rahma merasa belajar itu semakin sulit ya? Benar Bu. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu pengen lebih memahami Mbak Rahma tentang apa yang Mbak Rahma alami, apa yang Mbak Rahma rasakan. Nah, bisa ceritakan dengan Ibu sedikit atau banyak tentang Mbak Rahma. Nah, sekarang uh, Bu Isna pengen tahu biasanya Mbak Rahma itu belajarnya seperti apa, rutinitas sehari-harinya seperti apa. Nah, bisa diceritakan dengan Ibu ya Mbak Rahma ya. Sebenarnya saya itu kalau belajar itu lama Bu. Dan hampir setiap hari saya itu belajar. Tapi setelah ulangan atau tugasnya keluar, saya merasa seperti sudah memberikan yang terbaik gitu Bu. Tapi nilai saya itu selalu rendah gitu Bu, nggak bisa tinggi gitu. Bahkan padahal teman-teman saya itu nilainya tinggi gitu, dan saya mulai merasa kecewa gitu karena nilai saya itu tidak bisa tinggi dan saya merasa tidak pintar, saya lebih rendah daripada teman-teman saya, dan itu membuat saya semakin takut gagal Bu, membuat saya semakin merasa tertekan, dan saya kadang-kadang menghindar untuk belajar karena itu tadi takut hasilnya nggak memuaskan. Gitu ya. Jadi Mbak Rama merasa bahwa meskipun Mbak Rama sudah belajar dengan keras, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha Mbak Rama gitu ya Mbak Rama ya. Dan itu membuat Mbak Rahma merasa kurang percaya diri ya Mbak Rahma ya. Mbak Rahma juga merasa terisolasi dan cemas karena teman-teman Mbak Rahma tampaknya lebih berhasil gitu ya. Nah, sekarang apakah yang ingin Mbak Rahma capai jika Mbak Rahma bisa mengubah situasi ini? Apa yang ingin Mbak Rahma rasakan atau capai terkait dengan nilai atau belajar? Saya ingin bisa menjadi percaya diri Bu, lebih percaya diri. Saya ingin belajar dengan cara yang lebih efektif sehingga hasilnya nanti lebih memuaskan, dan saya tidak merasa kecewa terus-menerus Bu. Saya ingin merasa lebih baik tentang diri saya sendiri dan tidak merasa seperti saya ini selalu gagal. Gitu ya, Masya Allah tujuannya Mbak Rahma sangat baik. Nah, dan menjadi lebih percaya diri dan merasa puas dengan usaha yang Mbak Rahma lakukan. Nah, itu sangat penting. Mari kita pikirkan bareng-bareng tentang langkah-langkah yang bisa membantu Mbak Rahma untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang mari kita coba untuk lebih dalam lagi tentang apa yang Mbak Rahma lakukan saat ini dan belajarnya gimana, apa yang Mbak Rahma pikirkan tentang cara Mbak Rahma belajar selama ini. Apakah ada sesuatu yang bisa diubah dalam kebiasaan belajarnya Mbak Rahma?
Saya merasa belajar saya itu sudah cukup lama, Bu. Tapi seringkali saya itu merasa cepat lelah ataupun bingung gitu. Kadang-kadang saya juga merasa kesulitan mengatur waktu untuk belajar dan seringkali terganggu oleh hal-hal yang lainnya gitu. Saya juga cemas gitu tentang apakah saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik nanti ketika saya sudah belajar, dan itu membuat saya semakin tertekan, Bu. Gitu ya. Jadi Mbak Rahma itu belajar lama, tapi perasaan cemas itu malah membuat Mbak Rahma merasa lebih lelah dan tidak fokus gitu ya. Apakah menurut Mbak Rahma yang bisa membantu agar proses belajarnya Mbak Rahma itu bisa lebih teratur dan tidak terlalu membuat stresnya Mbak Rahma? Mungkin saya akan mencoba belajar dalam bentuk sesi-sesi, Bu, yang lebih pendek gitu. Misalnya ya nanti saya belajar sekitar 20-30 menit gitu, kemudian setelah itu istirahat. Nah, istirahat itu bisa saya ngapain yang lainnya gitu ya, Bu ya. Kemudian di antara waktu belajar itu, daripada nanti saya belajar lama-lama sekaligus gitu, saya malah nggak bisa fokus. Nah, saya juga bisa mencoba nanti jadwal belajar saya lebih jelas gitu, Bu. Membuat jadwal yang lebih jelas agar saya nanti tahu kapan saya itu harus fokus belajar dan juga kapan saya itu butuh untuk istirahat. Oh, Masya Allah, itu adalah ide yang sangat bagus menurut Ibu. Nah, untuk pembagian waktu belajar yang lebih baik dan terstruktur bisa membantu Mbak Rahma lebih terkontrol untuk mengurangi kecemasan. Nah, Mbak Rahma juga bisa mencoba untuk memberi ruang bagi diri Mbak Rahma sendiri untuk bersantai dan tidak merasa terlalu terbebani ya Mbak Rahma ya. Apa yang Mbak Rahma rasa bisa menjadi tantangan terbesar dalam mencoba dalam cara belajar ini? Tantangannya itu saya merasa khawatir, Bu. Saya itu nggak bisa konsisten dengan jadwal yang saya buat sendiri. Kadang-kadang saya itu merasa tergoda gitu untuk melakukan hal-hal yang lain atau menunda-nunda gitu, menunda jadwal belajar saya, atau tidak, istilahnya saya tuh nggak patuh gitu, Bu, dengan jadwal yang saya buat sendiri. Iya, itu adalah tantangan yang sangat wajar. Konsisten memang bisa sulit, terutama ketika perasaan cemas datang. Mungkin kita bisa mencoba membuat jadwal yang Mbak Rahma ya, dengan realistis dan fleksibel. Nah, serta memberi reward kecil kepada diri Mbak Rahma sendiri setiap kali berhasil mengikuti jadwal tersebut. Bagaimana menurut Mbak Rahma? Saya akan coba, Bu, membuat jadwal belajar yang lebih teratur. Saya juga akan memulai memberi diri saya waktu untuk beristirahat dan tidak terlalu memikirkan nilai-nilai saya. Kemudian saya juga akan lebih sering memberikan penghargaan kepada diri saya sendiri ketika saya nanti bisa mengikuti jadwal yang saya buat. Masya Allah, itu adalah rencana yang sangat baik. Nah, ya, tetapi ingat, perubahan itu membutuhkan waktu, dan yang paling penting adalah langkah kecil yang konsisten ya Mbak Rama ya. Kita bisa melihat bersama-sama kemajuan Mbak Rama di sesi berikutnya. Nah, menurut Mbak Rama bagaimana? Nah, sekarang jangan lupa ya menerapkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini dalam kehidupan Mbak Rama sehari-hari. Nah, setiap kali Mbak Rama merasa cemas atau mulai menghindari, ingat diri Mbak Rama berhenti sejenak dan beristirahat gitu ya Mbak Rama ya. Mbak Rama sudah memiliki kemampuan. Nah, tadi untuk mengatur jadwal belajar dengan lebih baik. Nah, sekarang coba untuk memberi Mbak Rama kesempatan untuk merasa bangga atas usaha Mbak Rahma, bukan hanya hasilnya. Gitu ya Mbak Rahma ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak. Saya insya Allah merasa lebih baik saat ini dan
Insya Allah siap untuk mencoba cara baru dalam belajar. Saya berharap saya bisa lebih menghargai diri saya sendiri dan tidak terlalu keras pada diri saya sendiri. Ibu percaya Mbak Rahma pasti bisa. Nah, insya Allah kita akan ketemu di 2 hari ke depan ya Mbak Rahma ya. Nah, di hari Rabu ya, siap ya Mbak Rahma ya? Insya Allah siap Bu. Untuk mengevaluasi kegiatan Mbak Rahma sehari-hari ya Mbak Rahma ya. Mudah-mudahan Mbak Rahma sukses dalam rencananya Mbak Rahma yang dibuat ya. Jangan ragu untuk menghubungi Ibu lagi ya. Jika membutuhkan Ibu, insya Allah Ibu siap membantu ya Mbak Rahma ya. Insya Allah Bu, kalau begitu terima kasih banyak dan saya permisi Bu. Iya, silakan. Sama-sama Mbak Assalamualaikum, Rahma. Bu. Waalaikumsalam.